kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai hidup kami untuk menjadi alat pekerjaan-Mu di muka bumi ini, ya Bapa. Sebelum kami melangkah lebih jauh untuk masuk ibadah ini, Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, perbuatan, tutur kata, perilaku yang tidak berkenan. Yang semata-mata kami selalu menyakiti hati-Mu, terhadap sama kami, Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Agar kami boleh layak dan berkenan pagi hari ini, ya Bapa, untuk kami datang di hadapan-Mu. Untuk kami memuji menyembah-Mu, Tuhan. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita mengundang kuasa menghadirkan kami untuk memimpin ibadah ini dari awal hingga sampai selesainya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada roh-roh yang tidak berkenan, yang bukan daripada Tuhan, kami tolak, kami lakukan ibadah kami dari dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu hadir dan kami mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan. Amin. Shalom sekali lagi Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu sekalian di rumah, ya kita bersama-sama kita patut bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan ya sampai saat ini kita melihat sebagaimana ada sangat luar biasa artinya. Mari kita angkat satu pujian, kita katakan bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu.
Luar biasa ya. Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tidak ada kata-kata lain-lain, hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan ini mengatakan segala puji syukur bagi Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain yang layak kita katakan kepada Tuhan. Selain kita, melalui ujian kita, melalui perilaku perbuatan kita, tentunya hanya kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang selalu memelihara dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kalau kita memberikan kesempatan. Coba angkat tangan, mungkin yang ada di rumah ingin bersaksi, kami persilahkan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pak Henry, ayo silahkan yang ingin bersaksi. Ada? Namanya. Yang ingin bersaksi, Bapak Ibu Saudara kasih yang di rumah, mungkin ada yang akan bersaksi, kalian silakan. Kalau ada angkat tangan. Tidak ada? Tidak ada. Mungkin ada yang ada di sini. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih kalau kita boleh ada sebagaimana ada, kita bisa memuji Tuhan. Ini suatu kesaksian yang luar biasa ya tentunya. Sekalipun kita tidak bersama-sama di gereja. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita saat ini sama-sama bersibuk bahwa kaki Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Dan sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang sudah mengangkat derajat kita, tentunya sudah mengangkat dari segala dosa-dosa kita, perbuatan kita sudah melakukan dosa ya yang tidak bisa kita lepaskan selain pengorbanan Yesus. Sehingga pada saat ini Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan juga sudah naik ke surga. Kita menikmati ibadah dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi hari ini. Kita sambung lagi ya, puji Tuhan. Kita ada satu pujian, kita heran dan besar ya, nanti lama.
cinta kita semua berkati Allah yang berkata Allah kita Allah yang berkata Allah yang cinta kita semua berkati dengan Allah kita bisa Allah yang cinta kita semua berkati dengan Allah kita Allah kita Allah yang memberkati kita dengan limpahnya Bapak Ibu, terima kasih. Sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, tentunya kita boleh terima dengan hati yang gembira dan kita bersyukur kepada Tuhan tentunya. Ya, ini semua juga baik untuk kita semua karena kita di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati kita. Berkati jasmani rohani, ya. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di gereja, namun kita selalu berkati oleh rohani kita. Setiap hari Minggu kita juga ada ibadah, walaupun di dalam keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, itu sangat luar biasa Tuhan yang menyatakan. Kita angkat satu pujian sekali lagi, kita katakan Roh Kudus bercurah di tempat ini.
Amin. Anggur baru berkurang lagi. Hari ini adalah harinya Tuhan. Dapat meninggikan nama Dia. Anggur baru telah dicurahkan, belum dosa telah dipatahkan, telah dikalahkan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa Allah kita, Allah yang hebat dan besar. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu sekalian kasih. Kita buka kita biarlah firman dipimpin Tuhan setiap kehidupan untuk menjalani hidup kita hari-hari ya di dunia di dalam situasi kondisi yang seperti ini kita perlu selalu firman Tuhan agar senantiasa menguatkan meneguhkan kita ya kita tidak mudah digoncangkan digoyahkan oleh karena situasi kondisi sekarang ini. Puji Tuhan kita tetap semangat, salam sehat ya luar biasa tentunya. Puji Tuhan kita siapkan hati kita angkat satu pujian kembali dengan satu pujian kita katakan hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku kau sertai jalanku panjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kau perlindunganku, keselamatanku ku ingin bersekutu dengan belum dekat di hadiratmu darahmu ku indah bersamamu cek 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 darahmu ku indah bersamamu selamanya, 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 selamanya. Bapa, inilah kerinduanku ya Tuhan. Kami selalu ingin Tuhan tinggal di rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami telah memuji nama-Mu. Kami mensyukuri segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan.
Tidak ada kekurangan suatu apapun, pemeliharaan dan kasih-Mu. Sehingga semua ada oleh karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kesempatan yang indah ini telah Engkau berikan bagi kami sebagai gereja-Mu, agar kami tetap memuji memuliakan nama Bapa, tetap mensyukuri segala karya dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih kalau kami telah memuji nama-Mu, mengagungkan Tuhan, semuanya oleh anugerah-Mu ya Bapa. Ya segala pujian, ucapan syukur melalui pujian kami, berkenan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami buka hati kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Roh Kudus tolong melawat setiap keluarga-keluarga yang sudah bersimpuh di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan tolong Engkau urapi, Engkau berkati rumah tangga mereka, ruangan mereka, hati mereka, biar Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu, akan menjadi bagian setiap kehidupan kami ya Allah. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu, yang telah Engkau persiapkan Tuhan, jadikan saluran berkat firman-Mu, agar firman ini sungguh menjadi bagian setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kiranya semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bila mana ada roh-roh kegelapan setan iblis yang masih ada di ruangan rumah tangga kami masing-masing, bahkan dalam ruangan hati kami tolak itu kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus, hingga Roh Kudus berkarya lebih lagi Tuhan. Terima kasih, segala hormat, syukur, sembah, puji, kemuliaan, menyempurnakan di dalam nama Yesus. Sekaligus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang saya katakan, Shalom, kami silakan duduk kembali, ada sukacita saudara sekalian. Apa kabar saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anakku, cucu-cucuku semua pada sehat? Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini adalah hari yang bukan kebetulan. Hari ini adalah hari yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan oleh karena itu pada kesempatan pagi ini adalah hari, sekalipun bukan hari Minggu, ini adalah hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah suatu peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, saudara sekalian. Jadi ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi ini adalah sesuatu kejadian nubuatan para nabi 200 tahun yang lalu yang telah dinubuatkan. Oleh karena itu, mengapa saudara sekalian gereja tetap mengadakan suatu peringatan, saudara sekalian? Ini adalah Tuhan, ya. Segala suatu sejarah manusia pun diperingati, misalkan ya sejarah para pahlawan atau sejarah kemerdekaan tetap diperingati, apalagi ini suatu proklamator, ya, suatu pembebasan dosa umat manusia ke muka bumi ini. Ini perlu kita syukuri dan perlu kita hargai pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahkan semua kejadian, ya sejak kelahiran, kematian, kebangkitan, naik ke surga, bahkan ada janji yang terakhir yaitu Roh Kudus akan dicurahkan. Ini bukan dongeng, saudara sekalian, ini bukan cerita belaka, tapi tertulis 2000 tahun yang lalu. Alkitab saudara telah membuktikan apa yang tertera di dalamnya. Oleh karena itu, tentunya pagi ini kita sangat bersyukur kalau kesempatan yang indah ini saudara dan masih berkenan ya untuk merenungkan betapa hal yang luar biasa terjadi. Ya, ini sesuatu yang bukan main, saudara sekalian. Jadi mari, kalau mungkin saudara merasa lemah, merasa bosan, jangan bosan, saudara sekalian. Minggu yang lalu saya katakan, jangan jemu, ya. Sekalipun mungkin situasi yang menjemukan, tapi biar di dalam Kristus kita tetap ada sukacita. Ada amin. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita. Mengapa? Kita telah diampuni dosa kita. Kita dilepaskan dari belenggu dosa kita. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Hingga saat ini kita boleh bersukacita. Mari tetap kita bersukacita. Sebab hati yang senang adalah obat. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jangan saudara menggerutu, jangan susah, jangan gelisah, bahkan apa yang katakan Yesus, jangan gundah hatimu. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebab di dalam Alkitab banyak janji-janji yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, saudara dan saya hidup zaman sekarang adalah hidup di tengah-tengah anugerah Tuhan. Kita hidup bukan melihat secara kasat mata dengan Kristus yang seperti zaman para murid-murid dulu. Kita hidup zaman anugerahnya, hidup oleh karena iman. Oleh karena itu mari kita imani. Apa yang tertera dalam Alkitab itulah satu cerita, dan cerita itu sudah betul-betul terjadi. Dibuktikan sehingga saudara dan kita semua saat ini sekalipun tidak mengerti atau bisa tatap muka dengan dia, namun kita tatap muka setiap saat dengan firman-Nya, itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, pagi hari ini saya tidak akan banyak komentar, saudara sekalian, bahwa jelas bahwa apa yang Yesus alami, apa yang Yesus lakukan, ini sesuatu hal yang betul-betul nyata. Dunia menghormati,
Kalau hari ini adalah hari Kamis, ada tanggalnya apa saudara sekalian? Tanggal merah. Berarti dunia menghormati, mengakui bahwa Yesus yang telah lahir, kemudian mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Bentar lagi Roh Kudus dijanjikan, dicurahkan. Ini sudah terjadi semua. Oleh karena kita tinggal mengenang dan menghargai dan menghormati, dan kita imani dan perlu kita lakukan. Ada amin? Puji Tuhan. Mari kita lihat, bukalah kitab Markus pasal yang ke-16, saudara sekalian. Injil Markus pasal yang ke-16. Ya, tolong ketemukan, jangan lewatkan ya. Dan kita di rumah ini, masing-masing di rumah, jangan dilewatkan renungan pagi ini, supaya kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Sudah ketemu saudara sekalian? Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan ayat yang ke-19 dan 20. Yaitu Injil Markus. Markus pasal 16, ayat yang ke-19 dan 20. Mari kita sama-sama perhatikan apa yang tertera di situ. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Diberkatilah kita semua yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus atau ditulis oleh Markus, bahwa jelas di situ dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah inilah saudara dibuktikan bahwa Yesus mengalami sesuatu yang dahsyat kalau kita renungkan dengan cermat. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia bangkit dari kematian, apa yang terjadi saudara sekalian? Setelah dia mati, dikuburkan, berarti Yesus telah turun ke bumi, ke dalam bumi, ke perut bumi, dikuburkan selama 3 hari. Kemudian bangkitlah daripada kematian. Maka dia tahu persis, kemudian dari awal dia masuk ke bumi yang paling dalam atau dikuburkan, maka di sini dibuktikan bahwa Kristus Yesus Tuhan kembali ke surga, naik ke surga. Ini sesuatu yang luar biasa, kalian. Kalau kita renungkan, ada sesuatu yang sangat indah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Markus telah menulis sesuatu yang sangat indah. Kalau saudara perhatikan ya, sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, kata-kata apa tentunya saudara akan melihat di atasnya nanti ya. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi memang tahtanya di sana. Maka kemudian ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa. Saudara sekalian, tanda-tanda yang menyertai apa? Kalau saudara lihat, mari kita lihat di atasnya ya. Apa yang dikatakan Yesus, ayat yang ke-15 dan seterusnya gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah ini saudara sekalian, ayat 20 tadi merupakan satu jawaban daripada ayat yang ke-15. Murid-murid pergi. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 itu, pergilah semua bangsa, jadikanmu muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini satu perintah. Maka dengan demikian, murid-murid tidak akan tanggung lagi. Dikala dia naik ke surga, dia duduk di kanan Allah Bapa, murid-murid mempunyai satu tugas. Nah ini tugas saudara dan saya. Ya, mari kita renungkan dengan baik. Kenaikan Kristus ada makna untuk murid-murid orang percaya, ada tugas yang perlu kita lakukan, yaitu memberitakan keselamatan kepada orang lain. Maka ayat tadi katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Isinya di situ.
Oleh karena saudara sekalian, ini makna yang sangat penting bagi gereja Tuhan saat ini. Bukankah Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas saudara dan tugas kita semua. Jangan kita hanya terpaku bahwa Yesus sudah naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kita alih-alih tidak, saudara. Dan ternyata ada tugas yang saudara dan saya lakukan. Ayat 20 tadi, ya. Betul-betul ada respon yang sangat indah dari ayat di atas tadi, ya. Coba perhatikan ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tanda apa? Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Inilah tanda-tanda yang disertakan para murid-murid sebelum dia naik. Ada satu perintah. Nah ini saudara sekalian, ini sangat penting. Jadi kuasa telah diberikan kepada saudara dan kita semua. Coba tolong dibuka di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9 ke-18 saudara sekalian. Mungkin Pak Yosef bisa membaca. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yang di rumah juga tolong dibuka Bapak Ibu sekalian, ini jangan dilewatkan. Matius 28 ayat yang ke-18. Firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Ya, terus? Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus habiskan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan saudara sekalian. Jadi tidak heran lagi kalau Yesus hari ini diperingati naik ke surga, memang dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Segala kuasa telah diberikan kepada dia oleh Bapa, maka ada suatu perintah. Jadilah semua bangsamu muridku. Nah ini saudara sekalian tentunya tugas saudara dan kita sekalian, ya. Dan penyertaan Tuhan tentunya luar biasa. Tadi akan meneguhkan firman-Nya. Kalau kita perhatikan di dalam Markus tadi, ya. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara sekalian, kalau di atas tadi dikatakan sekalipun minum racun sekalipun kamu tidak mengalami celaka. Tapi jangan coba-coba saudara sekalian. Kalau saudara laksanakan itu, saudara mencobai firman. Ini penyertaan Tuhan. Kalau kita betul-betul bekerja, Tuhan tetap menyertai, sekalipun kita minum sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, sekalipun itu maut, tapi Tuhan tetap memberi sesuatu yang luar biasa. Ada penawaran, ya. Ada kuasa yang menyertai segala sesuatu yang saudara dan kita lakukan. Amin, saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Kita boleh merenungkan betapa luar biasanya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia telah hidup mengalahkan maut. Maka dengan demikian, ini suatu klimaks yang terakhir bahwa betul-betul Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ya. Amin, saudara. Jadi kita tahu hari ini adalah hari yang terakhir setelah dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari dia selalu mengunjungi murid-murid mereka sekalipun dalam keadaan bimbang, keadaan khawatir, keadaan takut, tapi Yesus selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Ada amin? Ini sesuatu bahwa Yesus Kristus tetap memelihara kita, tetap memperhatikan kita. Apapun kondisi yang saat ini saudara dan kita alami, Yesus tetap memelihara kita. Amin. Yesus tetap melihat, Yesus tetap mengerjakan sesuatu kuasa. Bahwa tadi dikatakan kuasa akan menyertai kamu. Oh, luar biasa saudara kalian. Jadi makna daripada kebangkitan kenaikan ini ada sesuatu yang kita sebagai gereja ada tugas saudara sekalian, pergi. Ya, beritakan Injil, supaya Injil itu didengar semua orang, dan keselamatan itu akan terjadi untuk seluruh bangsa yang mendengar
firman Tuhan. Oleh karena itu, inilah tugas saudara dan kita sekalian. Yesus tetap, saudara sekalian, berjanji dia apa yang dikatakan, sekalipun dia akan sudah naik ke surga, tapi kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 itu ada kata-kata dia akan datang kembali. Dia akan berikan roh penghibur, yaitu roh kudus. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tentunya sangat bersyukur. Ya, di situ ada janji, coba dibuka Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes yang ke-16, saudara sekalian, coba kita akan lihat di sana. Ayat yang ke-7. Coba tolong Pak Yosef lagi dibaca. Yang di rumah juga dibuka, Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7, saudara sekalian. Ya, Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus ayat 8. Dan kalau dia datang, dia akan menyimpangkan dunia yang saya ulangi. Dan kalau dia datang, dia akan menyimpangkan dunia akan dosa, kebenaran dan kehakiman. Akan dosa karena mereka tapi tidak percaya kepadaku. Amin. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Sampai di situ. Puji Tuhan, saudara sekalian, jelas sekali bahwa apa yang dia janjikan, dia katakan kepada murid-murid, lah inilah saudara sekalian saya katakan di awal tadi, kita tidak melihat secara kasat mata. Ya, tapi kita melihat firman itu dan kita lihat dengan mata rohani kita dengan iman bahwa janji Tuhan akan digenapi pada waktunya. Oleh karena itu kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar. Katakan amin, saudara sekalian. Saya akan baca lagi apa yang tertera dalam ayat 7 tadi. Ya. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah ini jelas sekali, saudara. Saya katakan tadi, dia pergi, tapi ada suatu utusan, yaitu Roh Kudus akan diutus untuk selalu memimpin kita. Bahkan dikatakan menginsapkan dosa dunia. Oh, luar biasa sekalian. Jadi jelas bahwa Yesus tetap memperhitungkan dosa-dosa yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi Roh Kudus akan menginsapkan orang-orang yang masih mau berbuat dosa, melanggar hukum Tuhan. Tetap ada hukum, ada sanksi yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang yang melanggar hukum Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sangat bersyukur. Sekalipun saudara dan kita semua tidak melihat secara kasat mata, tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Yang saya katakan amin. Bahwa Tuhan akan memberikan suatu penolong, yaitu Roh Kudus, di situ dikatakannya, tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah ini, saudara, karena dia tidak tetap percaya padaku, maka dia akan ada hukuman. Tapi orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya jelas dikatakan dalam Markus tadi ada di bawah hukuman. Hukuman itu hukuman kekal, saudara. Oleh karena itu, puji Tuhan, pagi ini Yesus pergi, ya tentunya ada sesuatu yang indah. Ada Roh Kudus yang akan dijanjikan. Ya kemudian tentunya kapan itu akan dicurahkan, saudara sekalian? Bahwa Roh Kudus sebenarnya, kalau saudara dan saya sadar, bukan ketika hari Pentakosta baru dicurahkan, tapi sejak saudara bertobat dan percaya kepada Kristus dibaptis, maka Roh Kudus ada di dalam hidupmu, yang saya katakan amin. Mengapa, saudara sekalian? Coba dilihat Efesus pasal yang pertama. Ya, biar kita jelas bahwa Roh Kudus itu bukan saja janji, tapi sebenarnya sejak kita percaya,
bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Dan dia sebagai meterai, tanda kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Efesus pasal pertama, tolong dibuka dan dipersiapkan, yaitu ayat 13 dan 14, saudara sekalian. Ya, jadi biar jelas saudara sekalian, apakah aku telah dipenuhi Roh Kudus, apakah aku hanya mimpi, tetapi sejak saudara percaya, bertobat, dan dibaptis selam, maka Roh Kudus itu sebagai meterai di dalam kehidupanmu untuk menuju surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada amin, coba dibaca tolong Mbak Dwi sekarang. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Mari saudara sekalian perhatikan juga apa yang ada di tertera di situ. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Jadi enggak ragu-ragu saudara sekalian, Roh Kudus bukan saja dijanjikan jikalau hari Pentakosta baru diturunkan, tetapi saya katakan sejak saudara bertobat dan percaya kepada Kristus Yesus dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, secara baptisan selam, maka apa yang tertera di situ, mari perhatikan dengan baik. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara sekalian, dimeteraikan, sejak itu dimeteraikan. Saya ingin bertanya saudara sekalian, kalau saudara akan kirim surat tanpa perangko kira-kira sampai ke tujuan enggak? Enggak ya, pasti enggak. Kalau kita kirim surat disertai perangko ditujukan ke daerah Surabaya misalkan, maka surat itu karena ada perangkonya masih akan sampai ke tempat yang dituju. Ada amin? Begitu saudara sekalian, saudara dan saya hidup kita ada satu tujuan, yaitu masuk ke surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Betapa indahnya saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini sesuatu luar biasa. Kalau sudah dimeteraikan berarti kita sudah menjadi milik Tuhan. Yang saya katakan amin. Luar biasa. Jadi melalui kenaikan Kristus Yesus, kita nggak usah bingung, tidak usah bimbang. Aku penuh Roh Kudus atau belum? Bahwa saudara dan sejak percaya, bertobat, dibaptis, bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu. Kita dimeteraikan. Dimeteraikan untuk menuju satu tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jelas sekali tadi dikatakan ya. Kemudian ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jamin saudara? Oh luar biasa ya. Jaminan saudara dan saya sudah dijamin. Banyak sekarang orang yang memerlukan jaminan. Misalkan kita pinjam uang ke bank ada jaminan, bukan? Amin, saudara. Tapi saudara dan saya keselamatan kita surga telah dijamin. Kita telah dimeterai dengan meterai darah Kristus. Luar biasa. Ya, kita telah dimiliki oleh Tuhan. Inilah suatu hal yang menjadi suatu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang betul-betul secara iman rohani kita telah masuk dalam keselamatan di dalam Dia. Dan pasti surga menjadi bagian saudara dan kita semua yang percaya katakan amin. Ya. Itu bukan impian, bukan cerita belaka. Firman Tuhan ditulis. Ini perlu saya sampaikan pada hari ini agar kita betul-betul saudara sekalian jangan tanggung-tanggung, jangan bimbang. Ya. Jangan mungkin aku udah penuh Roh Kudus atau belum. Ternyata saudara sekalian tanpa kita sadar, sejak kita percaya, sejak kita dibaptis, kita adalah milik Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Luar biasa. Ya, dimeteraikan, bahkan ada jaminan untuk kita masuk ke sana. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari kita renungkan dengan baik kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu kita, saudara sekalian, bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu.
Jangan saudara bimbang. Sekalipun saat ini kita diperhadapkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bencana, tapi Tuhan tetap memelihara saudara dan kita sekalian. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan, engkau adalah biji mata Tuhan. Amin. Oh, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat indah. Oleh karena mengapa kita bimbang, mengapa kita takut, ya? Paulus katakan, kalau kasih Allah ada di dalamku, siapa akan melawan aku? Amin. Roma 8 ayat 31 itu. Ketelanjangankah, kelaparankah, maut sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus. Oleh karena itu, kita adalah sebagai orang-orang yang menang di dalam segala hal. Kalau saudara baca Roma pasal 8, dari ayat 31 sampai ayat 39, jelas di sana. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Dia. Ya, sebab maut telah dikalahkan, dan semua itu tentunya akan jadi bagian setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, banyak hal yang perlu kita ketahui. Betulkah Yesus naik ke surga? Ya. Coba saudara lihat di dalam Yohanes, ya, kitab Yohanes pasal yang ke-16, biar kita jelas. Ya, di situ sesuatu yang jelas sekali. Perhatikan. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Biar kita betul-betul apa yang pagi hari ini kita diberitakan firman Tuhan ini tentunya akan jadi renungan kita. Betulkah Dia naik ke surga? Mungkin Mbak Dwi bisa dibaca lagi. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Amin. Yang saudara buka Alkitab pasti mengaminkan hal ini, ya. Oleh karena saya katakan lagi di situ apa yang tertera, Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, titik. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kemana? Ke Bapa. Memang dia asalnya dari Bapa, asal dari surga, pulang kembali. Tetapi bukan dia menikmati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi ada sesuatu yang diutus, yaitu Roh Kudus yang menolong saudara dan kita sekalian. Amin, saudara. Bukankah kita selalu di dalam pengawasan, penyertaan Tuhan? Seperti Matius pasal 28 tadi, ayat terakhir. Aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan lupa, tugas saudara dan tugas kita adalah memberitakan Injil Tuhan. Beritakan firman Allah. Nah, ini sesuatu yang jangan diabaikan, saudara. Siapa kita? Siapa saudara? Kita semua punya tugas masing-masing. Apalagi zaman sekarang, hampir 3 bulan. Saudara sebagai ibu gembala, sebagai bapak gembala dalam keluargamu, betul-betul mari kita renungkan dengan baik selama 3 bulan ini. Apa yang Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Kalau saudara, bapak, ibu, saudara sekalian betul-betul memperhatikan, merenungkan akan keberadaan hidup kita saat-saat yang sangat sulit ini, Tuhan berikan suatu kepercayaan, berikan satu kuasa, gembalakan domba-domba. Amin, saudara. Saudara ingat mungkin kemarin saya katakan dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15 sampai seterusnya apa yang dikatakan sampai 3 kali Yesus menegur atau bertanya kepada Simon atau kepada Petrus, ya. Apakah Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu. Gembalakan domba-dombaku. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang sama. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu mengasihi engkau, ya. Akhirnya apa yang kedua tadi katakan juga, gembalakan domba-dombaku. Yang terakhir, Simon Petrus, apakah engkau tetap mengasihi aku? Ya Tuhan, aku tetap mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada saudara dan kita semua. Jadi jelas, saudara dan kita semua, sekalipun mungkin secara jabatan kita tidak punya jabatan apa-apa di dalam keluarga atau di dalam gereja. Tapi betul-betul di dalam Tuhan, Tuhan berikan suatu kepercayaan yang betul-betul luar biasa. Amin. Amanah yang begitu besar, tugas yang begitu mulia. Mari sama-sama kita bekerja. Ya, kita kabarkan keselamatan. Terutama dari mana?
Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tugas kita. Di mana ujung bumi? Ya karena bumi itu bulat, saudara sekalian, di mana kita berada di situlah namanya ujung bumi ya. Ini tugas kita. Oleh karena itu biarlah kita menyadari bahwa apa yang Yesus pesankan bukan saja kepada orang-orang pada zaman itu, tapi firman Tuhan ini untuk saudara dan kita di masa zaman anugerah ini tetap relevan, tetap berlaku. Kuasa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Yang bisa katakan amin. Kalau saudara baca dalam renungan tadi, Tuhan menyertai ya, jadi Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara dan kita sekalian. Bahwa apa yang dikatakan Markus tadi, sesuatu hal yang sangat betul-betul saudara sekalian, bahwa kuasa itu menyertai setiap orang yang percaya ya. Luar biasa. Jadi kalau kita renungkan ayat yang ke-28 ke-20 tadi di dalam Markus ya, saya ingin ulas lagi. Mereka pun pergilah ya, memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ada keajaiban. Rasul-rasul berbuat mujizat-mujizat terjadi. Maka tidak heran dikala hari Pentakosta Petrus berkhotbah sampai 3.000 jiwa bertobat sekaligus. Bukankah itu Roh Kudus yang berkarya sekalian? Saudara dan saya adalah alat yang berarti tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan berkenan memakai saudara dan kita semua untuk menjadi pemberita Injil supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Inilah tujuan Kristus ya, tujuan Allah. Sekalipun dia sudah tidak bersama-sama dengan murid pada waktu itu, saya katakan tadi, dia sudah berpisah secara kelompok, tapi ada suatu penolong yang dikirimkan. Hingga murid-murid itu merasa dikuatkan, merasa merasa disertai, ya. Maka ada sesuatu kerja keras untuk mereka melakukan tugas itu. Begitu juga bagi saudara dan kita semua. Mari, sekalian, kalau kita masih ada, bagaimana kita ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, ya, rahmat Allah, pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan. Ya, kalau di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini, ya, tentunya kita melihat kalau bukan Tuhan yang menggerakkan seseorang, tidak mungkin ya orang peduli satu sama lain. Ada amin, saudara? Ya, saya yakin di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah penderitaanmu, di dalam segala kekuranganmu, saudara masih ada peduli satu sama lain, ada empati kepada orang lain. Ini suatu gerakan daripada Roh Kudus bahwa Kristus tetap menggerakkan setiap keberadaan manusia yang ada saat ini. Terlebih gereja-gereja Tuhan digerakkan, ayo saling peduli satu sama lain. Ini sesuatu yang sangat indah. Kalau minggu yang lalu saya katakan gereja pun dituntut atau diajak peduli, empati kepada sesama kita di lingkungan kita di mana gereja berada. Ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Bahwa tanpa kegerakan dari Roh Kudus tidak akan terjadi. Manusia akan memikirkan manusia yang lain. Ada amin, saudara? Tapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidupku dan hidupmu, maka apapun yang mungkin selama ini kita mungkin sayang untuk berbuat sesuatu, tapi karena Roh Kudus menggerakkan, maka terjadilah sesuatu hal yang perlu kita bisa lakukan. Ini sesuatu yang bukan gampang dari kalian ya. Tidak mungkin kalau Roh Kudus tidak menggerakkan seseorang akan berbuat sesuatu. Tapi oleh karena kasih Allah, ya, tanda-tanda tadi menyertai, ada mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan. Kalau saudara tumpangkan tangan, jangan ragu-ragu. Kalau ayat tadi katakan, coba saudara lihat di ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara percaya? Amin. Ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak bimbang, saudara tidak ragu-ragu, apa yang saudara lakukan berdasarkan firman Tuhan ini, pasti orang yang didoakan, orang yang ditumpangi tangan akan sembuh. Amin, saudara. Ini kuasa Tuhan, bukan katanya pendeta. Ya, ini adalah firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu telah ditulis firman ini, ya, supaya setiap orang yang percaya betul-betul mendapatkan suatu kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Oleh karena itu, tentunya melalui renungan ini, mari ada beberapa hal yang juga saya catat bahwa Yesus naik ke surga, ada janji-janji yang sangat indah ya.
kalau saudara bisa renungkan dan bisa saudara buka, inti kenaikan ke surga, dia akan kembali untuk menyediakan tempat bagi saudara. Hampir tiap minggu ayat ini dibicarakan, yaitu Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Coba dibuka, masih ada waktu saudara sekalian. Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang 2 dan 3. Tolong diperhatikan, dibuka ayat itu sekalipun saudara apal di luar kepala, Tuhan tidak menanyakan apal saudara, ya. Mari kita perhatikan apa yang tertera itu janji Tuhan. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Maka ayat pasal 16. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Ya, jadi akan kembali. Diulang lagi. Saudara dan saya bukan orang sebagai yatim piatu. Sekalipun dunia katakan, ya, Tuhannya orang Kristen sudah nggak ada, udah mati kok, nggak ada harapan lagi. Ternyata Alkitab mengungkap semuanya ini. Saudara dan saya ada harapan yang pasti bahwa surga adalah milikmu dan milik kita. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Tentunya ini sesuatu yang bukan katanya Pak Andreas, ini kata firman Tuhan. Ya, mungkin berapa ratus tahun telah ditulis supaya setiap orang yang percaya diberkati, setiap orang yang percaya diselamatkan. Dan janji ini betul-betul, kalau ayat-ayat di atas tadi mengatakan akan berikan penolong, ya, dia sungguh-sungguh perhatikan, bahkan akan menginsapkan dosa dunia. Oh, luar biasa. Jadi bahwa kita sadar bahwa dosa itu tetap di dalam pengawasan Tuhan, dan Tuhan tidak mau sedikit pun umatnya berbuat dosa. Amin. Oleh karena jangan berulang lagi berbuat dosa, ya. Oleh karena itu mari kita sangat bersyukur pagi ini. Saya katakan lagi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oh, luar biasa. Datang untuk apa dia datang kembali? Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 tadi, ya, menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagi kita sekalian orang yang percaya. Oleh karena itu, dengan situasi dan kondisi yang sangat-sangat ini menjadi suatu doa saudara dan kita semua, mari, ya, kita sadar bahwa hanya Tuhan sanggup menolong. Hanya Kristus Yesus yang akan memberikan satu jalan keluar segala problem dan masalah. Jangankah hanya kebutuhan sehari-hari, ya, yang sering kita khawatirkan, sering kita takutkan, bahkan keselamatan pun Tuhan telah bela bagi kita sekalian. Amin. Oleh karena ada kata firman katakan, carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mohon Bapak Yosef berdoa untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kami akhiri pada pagi hari ini. Tuhan Allah, Bapak, kami bersyukur menyampaikan padamu luar biasa dengan pemeliharaan penyertaan kami, keluarga pribadi, baik dari suami, pemuda, remaja, hingga dewasa lansia. Tuhan, terima kasih. Engkau masih melahirkan kami dengan luar biasa, dengan kesehatan, segala berkat-berkat yang berlimpahan buat kami, Tuhan. Dan bersyukur pada pagi hari ini kami berdatang memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kami bahwa Kau akan datang kembali, memberikan penghibur buat kami, Tuhan. Itu akan naik ke surga dan Kau akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai pendamping dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Haleluya. Kuatan
memberikan penghiburan buat kami senantiasa yang mungkin saat ini kami mengalami kehidupan, mengalami berbagai masalah kita kami, tapi kami mau serahkan pada Bapak. Kami percaya Roh penghibur itu akan memberikan pertolongan yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Terima kasih, berkati hamba Haleluya. menyampaikan firman Tuhan, kami namakan hikmat marifat Tuhan dan Haleluya. kau sendiri luar biasa kau pakai, kau berkati kesehatan dan kehidupan Tuhan, boleh menjadi teladan bagi kami senantiasa Bapa. Berkati kami semua sampai mendengarkan firman-Mu pada pagi hari, dan kami diberkati oleh Kau, firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, dan boleh kami implementasi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur ya, sekalipun kita ada di tempat masing-masing, tapi kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami akhiri, Bapak Ibu saudara sekalian, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kalau hari ini adalah hari Kamis, maka Minggu ada ibadah juga ya, tetap kita ada ibadah. Kalau mungkin boleh dikatakan ibadah raya, sekalipun juga kita barengi dengan sahabat-sahabat kita yang juga merayakan hari kemenangan, ya, maka dengan demikian mari kita saling menghargai, menghormati, sekalipun ada satu anjuran, tidak usah kunjung-mengunjung atau salam-salaman, tapi biar hati kita tetap bersalaman ya. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur dan tentunya kita mengenal situasi dan kondisi yang masih pemerintah tekankan, dan tentunya kita akan mematuhi aturan itu. Yang penting hatimu dan hati kita, sekalipun mungkin tidak bisa berjabat tangan dengan rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang akan merayakan kemenangan mereka, tapi mereka juga menyadari akan sesuatu yang sedang situasi berjalan saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, biasanya habis ibadah kenaikan ini ada 10 doa malam ya, ada 10 malam kita berdoa. Namun kalau situasi memungkinkan, saudara bisa berdoa di tempat keluarga masing-masing selama 10 hari sampai hari Pentakosta, yaitu tanggal yang beberapa itu, ya minggu yang akan datang ya. Saya kira sekalipun kita tidak ngumpul di dalam gereja, tapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Dan kita tentunya dikuatkan oleh janji-janji tadi, dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Ya, kapan itu digenapi? Ya saya katakan tadi, kalau saudara dan sudah pulang ke rumah Bapak, baru kita melihat penggenapan itu. Amin saudara. Oleh karena jangan jenuh-jenuh. Kalau bahasa Jawa mengatakan jangan tidur-tidur, ya, jangan ragu-ragu. Tetaplah di dalam Kristus, maka keselamatan itu tetap menjadi milik saudara dan kita sekalian. Amin. Inilah pengumuman bahwa hari-hari besok, ya tentunya Minggu tetap ada ibadah seperti hari ini. Dan kalau saya katakan tadi ada doa 10 malam, kalau saudara akan melakukan, saya kira bisa di rumah masing-masing. Kita juga berdoa agar semua janji itu pasti digenapi. Dan namun sebenarnya saya katakan melalui firman Tuhan tadi, Roh Kudus ada di dalam hati sejak saudara percaya pada Tuhan. Oleh karena itu melalui renungan ini kita dikuatkan kembali. Dan ada beberapa hal yang kita harus doakan terus sekalian. Jangan abaikan apa yang dianjurkan pemerintah. Ya, yang pertama apa? Cuci tangan. Apa? Kemudian pakai masker. Yang ketiga tetap di rumah. Ya, kalau memang sangat penting dan perlu sekali, baru kita bisa keluar dari rumah. Tapi jangan lupa memakai masker, ya, cuci tangan dan sebagainya. Dan tetaplah berdoa, tetaplah sabar, mengikuti segala satu perkembangan situasi saat ini. Dan jangan lupa kita tetap berdoa, jaga kesehatan kita masing-masing. Ada amin, saudara? Ini yang perlu kami sampaikan, dan mari kita sama-sama kerjakan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan tentunya juga selalu campur tangan semua perkara ini. Saudara dan kita semua tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia akan datang untuk memelihara saudara dan kita sekalian. Puji Tuhan. Untuk akhirnya mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan mari saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan,
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, Engkau sudah hadir di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sudah siap untuk mengikuti ibadah pada kenaikan-Mu pada 2000 tahun yang lalu. Saat ini kami mengenang Tuhan akan berkat-berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami sebagai penerus bangsa pada akhir zaman ini. Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah menjabarkan apa yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu telah Engkau genapi. Hingga saat ini kami hanya yakin dan percaya dan kami imani bahwa janji-Mu iya dan amin. Engkau firman-Mu pasti Engkau genapi. Setiap orang yang percaya kepadamu, Tuhan tidak akan Kau permalukan. Jadikan kami gereja-Mu, gereja yang tetap Tuhan berharap kepadamu. Tetap percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena Dia Bapa, Engkau senantiasa beserta dengan kami, jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang saat ini masih di ruangan mereka masing-masing. Berkati semua anak-anak mereka, istri mereka, suami, orang tua, keluarga besar mereka. Tuhan berkenan melawat dan Tuhan memberkati sesuai dengan pergumulan berikan jalan keluar yang terbaik. Bapa, saat ini hamba akan berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah Engkau kumpulkan dalam gereja-Mu di Tridharma. Roh Kudus berkenan melawat mereka. Ya Tuhan, tolong yang susah Engkau berikan hiburan, yang bepergian sertai langkah perjalanan mereka, yang bimbang teguhkan iman mereka, yang ragu-ragu kuatkan mereka, yang sudah lemah berikan kekuatan yang baru, mereka yang sakit kesembuhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bagimu tiada barang mustahil. Lawatlah keluarga-keluarga yang kami naikkan hadirat-Mu ya Tuhan, apapun pergumulan mereka Engkau campur tangan di dalamnya. Bapa yang baik, kami serahkan saudara kami Dersianto yang ada di Bandul ya Tuhan, Engkau berkati anak istrinya, kehidupan rumah tangga dan usahanya, agar iman mereka tetap dikuatkan dan diteguhkan. Kami juga doakan Bapak Filipus Musli bersama anak cucu, menantu mereka, dan segala usaha Engkau berkati, kesehatan dan kekuatannya, juga sekali di saat-saat yang baik nanti, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Engkau lawat juga keluarga, saudara kami Pendeta Agus Sujianto dan istri dan keluarganya. Tuhan berkati segala usahanya, berkati pelayanannya, kehidupan rumah tangganya, apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan Kau campur tangan di dalamnya, hingga nama Bapa dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Bapak Yosua bersama istri, anak-anak mereka, dan segala pelayanan dan usahanya. Tuhan Kau berkati semua yang dipergumulkan. Tuhan tolong bukakan jalan yang terbaik. Dan sekali saat kami boleh bersama-sama berkumpul ya Bapak, untuk memuliakan nama-Mu. Serahkan juga keluarga hamba-Mu Ibu Rusniwawati bersama Leo dan Yoel di dalam nama Yesus. Engkau tahu segala pergumulan keluarga ini. Engkau berkati usahanya, berkati kehidupan rumah tangganya. Berkati rohaninya agar selalu tetap Tuhan berharap dan sadar kepadamu. Dan Engkau tetap memberkati keluarga ini ya Bapak. Serahkan juga keluarga hamba-Mu Pendeta Bapak Daniel ya Tuhan. Tolong Engkau berkati pelayanannya, berkati kehidupan rumah tangganya, berkati usahanya, berkati anak istrinya, dan segala kuasa yang selalu menyertai, diberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Jadikan berkat di lingkungan di mana mereka berada. Hamba-Mu sungguh juga diterang, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih. Serahkan juga keluarga Alex di dalam tangan kuasa-Mu. Dan Kau berkati segala usaha dan pergumulannya. Bersama anak istrinya, segala satu pergumulan Tuhan tolong bukakan jalan yang terbaik. Bapa yang baik, kuserahkan juga Tuhan. Keluarga saudara kami David bersama istri dan anak mereka. Rumah tangga dan usahanya Kau berkati. Segala pergumulan berikan jalan yang terbaik. Dan nama-Mu dipermuliakan. Serahkan juga Tuhan keluarga Ibu Ruth Kastina di dalam tangan kuasa-Mu. Bersama putra-putrinya Tuhan, tolong Kau lindungi, berkati. Seturut apa yang menjadi pergumulan mereka ada jalan yang terbaik. Dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak, aku serahkan juga anak-anak kami, baik Jarod dan istrinya, dan juga Lydia dan Dwi di dalam nama Yesus. Biar anak-anak ini Tuhan jadi anak yang takut pada Tuhan. Diberkati segala pergumulannya, masa depan mereka. Biar bukakan jalan yang terbaik. Hingga anak-anak Tuhan tetap di kandungan tangan kuasa-Mu. Dan apa yang mereka mikirkan ke depan Tuhan, bukakan jalan sesuai dengan rencana-Mu. Bapak yang baik, terima kasih. Serahkan juga keluarga Bapak Giatno di dalam tangan kuasa-Mu. Dan Kau berkati keluarga ini bersama anak, cucu, menantu, keluarga besar mereka. Dan mereka tetap merasakan pertolongan dan merasakan berkat-Mu Tuhan. Dengan nama Bapa dipermuliakan. Bapa yang baik, kuserahkan juga keluarga Bapak Edi Pamungkas bersama istri, anak-anak mereka, bahkan orang tua mereka yang jauh daripada mereka. Ya Tuhan, Kau lawat dan berkati kesehatan mereka. Berkati rumah tangga dan usahanya. Apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan tolong bukakan jalan. Hingga apa yang mereka
selalu rindukan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kuserahkan juga hamba-Mu Bapak Yakub, Andreas, dan Ibu, putra-putri mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati rumah tangga dan usahanya, bukan kekuatan kesehatan untuk Ibu Yakub di dalam nama Yesus. Hingga keluarga tetap Tuhan berharap dan standar pada Bapa. Pakai hidup mereka menjadi berkat untuk semua orang, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kuserahkan juga keluarga Bapak Bima Ramadewa, bersama istri, anak-anak mereka, keluarga besar mereka, rumah tangga dan usaha serta pergumulannya, dan selalu campur tangan di dalamnya, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Bapak Bayu Ramadewa. Tuhan berkati Ibu Wilis, berikan kekuatan kesehatan, agar keluarga sungguh-sungguh tetap bersandar padamu, agar apa yang mereka kerjakan semuanya oleh anugerah-Mu, dan dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga anak kami Azril dan Sari, ya Tuhan, agar keluarga baru tetap di dalam bimbingan-Mu, berkati pelayanannya, berkati rumah tangga dan usahanya. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berkat untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan kuserahkan juga keluarga Ibu Renti di dalam tanpa-Mu, Bapak Ade Chandra dan anak dan semua keluarga mereka. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan bukakan jalan yang terbaik hingga hari-hari ke depan mereka tetap Tuhan berharap dan standar padamu. Dan bagimu tiada barang mustahil. Setiap orang yang berserah padamu tidak akan Kau permalukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan juga keluarga Ibu Lilis dan anak-anak, orang tua dan suaminya. Tuhan berkati segala usaha kehidupan rumah tangganya. Berikan kekuatan kesehatan yang sempurna Ibu Rahman, biar kasih kuasa menyata di dalamnya hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Bapak Siram. Ya Tuhan, tolong Kau berkati, biar kasih-Mu melimpah di dalamnya, kekuatan kesehatan yang sempurna. Biar keluarga tetap di genggaman tangan kuasa-Mu. Hingga hari-hari yang akan datang, hari-hari yang baik kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Serahkan juga keluarga Ferianto bersama istri anak-anak mereka dan segala usaha pergumulan rumah tangganya. Tuhan, Kau campur tangan dan lawat saat ini. Bagimu tiada barang mustahil. Tiap apa yang mereka kerjakan jadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Serahkan juga keluarga Bapak Widodo, Ibu Tari, anak-anak mereka yang Kau berkati segala apa yang mereka hadapi saat ini. Bukakan berkat-Mu kelimpahan, kekuatan kesehatan Ibu Tari di dalam nama Yesus. Biar keluarga tetap di genggaman tangan kasih Bapak. Bapak yang baik, serahkan juga Ibu Marta, Mbak Dia, Mbak Yuni di dalam tangan kuasa-Mu. Ada kerinduan yang besar Tuhan, sekalipun ada batasan-batasan yang masih mencekam. Kami patahkan batasan di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan berkarya lagi. Roh Kudus akan manggil mereka. Roh Kudus akan memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Biar Bu Marta ada kekuatan yang baru. Sekalipun usia yang sudah lanjut Tuhan, Kau tetap biarkan seturut dengan rencana-Mu. Bapak, terima kasih. Serahkan juga keluarga Bapak Glenn bersama istri, anak mereka, rumah tangga, dan usahanya. Apapun pergumulan Tuhan, tolong Kau tahu. Segala kerinduan keluarga jadikan berkat segala satu usaha mereka. Dengan nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Serahkan juga keluarga Bapak Setio dan keluarganya, Ibu Sri, dan Tia, dan juga Eva di dalam tangan kuasa-Mu. Kau tahu Tuhan akan kerinduan ini. Keluarga diberikan kekuatan untuk Eva di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi untuk-Mu di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Tuhan berkarya senantiasa bagi-Mu, Eva. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bapak Ibu Setio, berikan kesabaran untuk senantiasa berharap dan sadar pada-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan. Diserahkan juga anak muda yang di Lenteng Agung. Tuhan, tolong Kau lawat dan berkati. Sekalipun kami jauh, namun kami percaya mereka tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Serahkan juga Ibu Samyono bersama Sri dan Suryanto dalam tangan kuasa-Mu. Berkati usahanya, rohaninya berikan pertumbuhan agar anak-anak muda ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu siapa ini? Ya Tuhan, Ibu yang baru bersama-sama dengan kami. Engkau berkati Ibu Yosef, segala usaha dan pelayanannya, agar keluarga tetap Tuhan setia untuk mengiring dan melayani Engkau. Agar hidup mereka jadi berkat di mana mereka berada. Berkati usahanya, berkati rumah tangga, anak-anak mereka biarkan, agar keluarga tetap di genggaman tangan kuasa-Mu. Agar kami tetap bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan, juga kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu, pemuda remaja di dalam tangan kuasa-Mu. Tolong Kau lawat mereka, agar mereka tetap bermain di dalam tangan kuasa-Mu. Kau lindungi anak-anak kami pemuda remaja,
sungguh-sungguh takut pada Tuhan dan jauhkan dari pergaulan-pergaulan tidak baik, yang mereka tetap berharap dan tetap genggaman tangan kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa kami. Saatnya kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Tuhan. Kami serahkan RT kami sampai tingkat presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, dan semua pejabat negara. Ya Tuhan, berikan roh takut kepada Tuhan. Dan apapun yang dihadapi saat ini, berikan hikmat, marifat, akal budi yang daripada Allah. Ada kesatuan, kebersamaan, kepedulian untuk bangsa ini. Hingga segala satu yang mereka pikirkan, ya Tuhan, berdasarkan oleh karena firman Allah yang menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hingga mereka ada kebijaksanaan, ada sesuatu kelonggaran, hingga tidak terjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi bangsa ini, ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah badai ini cepat berlalu, Tuhan, agar semua hanya oleh karena Engkau yang bisa menghalau semua ini, dan Engkau yang telah mengizinkan, maka Engkau pula yang akan mencabut semua, hingga pemulihan negara dan bangsa kami boleh terjadi, Tuhan. Kami tidak lupa berdoa, Tuhan, untuk para dokter, perawat yang juga menangani, ya Tuhan, pasien-pasien yang sedang ditangani. Ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar mereka tetap di dalam keselamatan mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan juga mengorbankan diri mereka untuk menolong orang lain. Namun kami percaya Tuhan, Kau tetap memagari mereka dengan darah-Mu, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk daerah-daerah yang mungkin saat ini mengalami bencana. Tuhan tolong, Kau lawat dan Tuhan memberkati, agar apa yang menjadi pergumulan daerah-daerah yang sedang terlanda banjir maupun tanah longsor dan sebagainya, Tuhan tolong semua tidak terlepas daripada pemandangan Tuhan. Kami belas kasihan menyatakan kasih-Mu, sehingga semua boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati tempat ibadah di tempat ini dan tempat-tempat ibadah yang lain, agar kami tetap memuji memuliakan nama-Mu. Berkati semua keluarga-keluarga yang telah memuji nama-Mu, yang telah menerima firman-Mu, agar semua keluarga yang telah kami bawa ke hadirat-Mu, Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan, berikan senantiasa sesuai apa yang mereka rindukan. Dan bagi-Mu tiada barang mustahil, Tuhan. Bapak, terima kasih berkati saat ibadah kami yang selalu kami adakan, biar kami juga selalu berdoa memohon belas kasihan-Mu. Berikan senantiasa pemulihan, ya Tuhan, agar kami boleh bertemu muka dengan muka sama gereja-Mu. Tidak luput daripada pemandangan-Mu semua yang terjadi, Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami bawa juga persembahan kami pagi hari ini. Ya Tuhan, berkat yang telah kami terima, telah kami kembalikan sebagian untuk pelayanan gereja di tempat ini. Baik merupakan satu perpuluhan, baik satu persembahan ucapan syukur, maupun kolektan kami, dan semua yang kami perbuat, semua oleh karena anugerah-Mu, dan datangnya daripada Tuhan, dan kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan pulang, namun kami ingin berdoa. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara sekalian, arahkan tangan-Mu, Tuhan berkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah oleh-Mu berkat dan rahmat Allah Bapa. Dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai kita dari saat hingga sampai Maranatha. Yesus datang kembali, membawa gerejanya masuk ke kemenangan kekal, bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari kita katakan, amin. Halo, selamat hari Kamis, Tuhan berkati kita sekalian ya. Ketentu hari Minggu, Tuhan berkati, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya.